Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 IoT akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu kontrol dan monitoring multisensor. Kami beranggotakan saya sendiri, Haidar Sultansyah dengan NIM belakang 023, rekan saya Juan Setyojati dengan NIM belakang 163, Imam Al-Farizil dengan NIM belakang 028, dan Maulana Ghazam Adil Al-Faik dengan NIM belakang 083. Lanjut. Proyek yang kami buat adalah proyek IoT yang dapat memeriksa proses fermentasi tape secara otomatis. Proses fermentasi tape memerlukan suhu udara yang hangat sekitar 30 derajat Celcius. Ketika proses fermentasi selesai, dalam tempat penyimpanan tape akan terdapat banyak gas hasil fermentasi. Pada proyek kali ini, sensor DHT22 digunakan untuk mendeteksi suhu udara. Sensor lain yang digunakan berupa MQ2 yang digunakan untuk mendeteksi kandungan gas. Ketika suhu udara berada di bawah 30 derajat Celcius, maka akan menyalakan penghangat secara otomatis. Dan ketika kandungan gas mencapai batas tertentu, dapat disimpulkan bahwa tape telah matang dan akan menghidupkan buzzer. Batas gas yang kami gunakan dalam proyek kali ini adalah 70%. Sebenarnya, kelompok kami ingin menggunakan servo sebagai aktuatornya. Namun, dikarenakan pada saat kami mengambil video ini, servo sedang tidak dapat digunakan dalam Walkwi. Karena itu, kami menggantinya dengan buzzer. Sehingga komponen yang kami gunakan adalah 3 mikrokontroler ESP32, sensor suhu DHT22, sensor gas MQ2, aktuator buzzer, dan lampu LED yang sebagai penggambaran dari penghangat. Next. Oke, untuk di sini ada alur kerja sistem yang kami buat. Yang pertama ada DHT22 dan MQ2 sebagai sensor dari sistem kami yang masing-masing akan dihubungkan ke microcontroller sendiri-sendiri. Kemudian dari microcontroller tersebut akan mengirimkan sinyal ke broker untuk disalurkan ke microcontroller receiver. Dari mana microcontroller ini akan menggunakan data yang diberikan dari broker untuk melakukan aksi ke aktuator yang ada, yaitu yang pertama buzzer tadi dan LED. Selain itu juga ada saklar untuk menyalakan aktuator ini secara manual, jadi tidak otomatis. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan bagaimana kondisi aktuatornya. Nah, setelah sensor memberikan data ke microcontroller receiver, maka aktuator akan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, lampu LED sebagai penghangat akan menyala ketika suhu di bawah 30 derajat Celcius. Yang kedua, lampu LED akan mati ketika suhu lebih besar sama dengan dari 30 derajat Celcius. Untuk buzzernya, buzzer akan menyala ketika kadar gas lebih besar sama dengan 70%, dan buzzer akan mati ketika kadar gas kurang dari 70%. Lampu LED dan buzzer akan menyala ketika saklarnya dihidupkan apapun kondisi yang dibaca oleh sensor. Dan ketika saklar dari lampu LED atau buzzer dimatikan, maka kondisinya akan kembali mengikuti hasil yang didapatkan sensor. Baik, dalam proyek kami dapat dilihat lampu sebagai penghangatnya mati dan buzzernya juga mati. Hal tersebut dikarenakan suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, yang artinya tidak memerlukan penghangat atau pemanas. Dan dapat dilihat pula buzzernya mati karena gasnya kurang dari 70%, yang merupakan tanda bahwa tapainya matang. Nah, karena kurang, maka dapat disimpulkan tapainya belum matang dan belum menghidupkan buzzer. Yang pertama, kita coba hidupkan secara manual, jadi tidak tergantung dengan hasil yang didapatkan oleh sensor. Ketika kita klik tombolnya, maka lampu akan hidup, tidak terkait dengan sensornya, dan di terminal akan terlihat bahwa hasilnya itu bukan otomatis tapi manual, karena lampunya dihidupkan secara manual. Dan ini dapat kita matikan, lalu kita ganti dengan yang buzzer. Saat buzzernya kita tekan,
dapat dilihat ada keluar nada dari buzzernya tanpa memperhatikan hasil yang didapat oleh sensor. Selanjutnya, kita akan mencoba menaikkan gasnya di atas 70%. Nah, dapat kita lihat bahwa gasnya sudah naik dan buzzernya berbunyi. Nah, itu karena melebihi ambang batas 70%. Kalau kita kecilkan kembali, maka buzzernya akan mati kembali. Kemudian kita mencoba untuk menurunkan suhunya menjadi di bawah 30 derajat Celcius. Nah, dapat kita lihat lampunya menyala karena suhunya di bawah 30 derajat Celcius dan perlu untuk penghangat. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Proyek ini itu mengembangkan sistem IoT berbasis ESP32 yang mampu mengawasi dan mengontrol fermentasi tape secara otomatis. Sensor suhu DHT22 memastikan suhu tetap optimal dengan menyalakan penghangat saat berada di bawah 30 derajat Celcius. Sedangkan sensor MQ2 memantau kadar gas untuk menentukan kematangan tape. Jika gas mencapai ambang 70%, sistem memberikan notifikasi melalui buzzer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.